Episode 24. Akmal memegang kepalanya, meringis menahan sakit bagai ditusuk-tusuk. Pria itu berusaha mengumpulkan puing-puing kesadaran. Dia menatap jam yang jarumnya sudah berada di angka 11. Akmal bangkit dari pembaringan. Dia terduduk seraya memijat keningnya. Matanya melirik di samping namun tak menemukan istrinya. Dia sudah menebak jika Debbie berada di ruangan samping. Akmal beranjak ke kamar mandi. Dia membersihkan tubuhnya, menghilangkan aroma-aroma alkohol yang jelas menempel pada dirinya. Setelah selesai, Akmal mengambil pakaian di lemari tanpa menyetrikanya hingga tampak kusut. Sejak menikah dengan Debbie, wanita itu jarang menyiapkan hal tersebut seperti perlakuan Arumi kepadanya jika hendak berangkat ke kantor. Akmal meraih tas dan turun ke bawah. Langkahnya mengajak menuju meja makan. Namun naas, tak ada apa-apa yang didapatkan. Atas benda tersebut kosong. Pria itu menghela nafas kasar. "Debbie!" teriak Akmal. Tak ada sahutan dari atas. Debbie tetap terdiam tak menjawab. Dia mendengarnya namun tak mau menanggapi. "Debbie, makanannya mana?" Akmal mulai kesal dengan wanita itu. Dia betul-betul tak menjalankan perannya sebagai seorang istri. Rumah berantakan, makanan tak tersedia. Dia sama sekali tak terurus. Emosi mulai menguasainya. Pria itu kembali naik ke atas dan membuka pintu kamar tempat Debbie bersemayam. Namun yang didapatkan adalah istrinya masih bergelut di atas kasur. "Debbie!" Suara pria itu naik. Wanita lagi-lagi hanya terdiam. Dia juga berhak marah atas perlakuan Akmal semalam. "Suamimu mau berangkat tapi kamu masih seperti itu. Di mana tanggung jawabmu sebagai istri?" Debbie menggertakkan giginya. Dia membuka mata dan menghempas selimut dengan kasar. Wanita itu bangkit dan turun dari atas spring bed dan mendekati suaminya. Dadanya kembang kempis. "Selama sebulan menikah, apa kamu pernah menjalankan tanggung jawabmu dengan baik sebagai suami?" Debbie melempar balik pertanyaan suaminya. Dia tidak bisa sepenuhnya disudutkan seperti ini. "Hampir setiap malam kamu pulang dengan keadaan mabuk-mabukan dan memanggil nama mantan istri pertamamu itu. Apa kau juga tak sadar diri?" Suara Debbie mengeras. "Ska." Akmal yang mendengar itu hanya mampu menelan ludah. Ya, dia tak bisa menampiknya karena memang itu kenyataan. "Kamu mengagungkan nama Arumi, Arumi dan Arumi. Saya betul-betul muak mendengar nama wanita sial." "Tutup mulutmu." Akmal sesaat memejamkan mata lalu membukanya kembali. "Jangan coba-coba berkata buruk tentang dia," tekan Akmal. Debbie yang mendengar itu matanya mulai berkaca-kaca. Akmal selalu membela istri pertamanya, tak mau mendengar hal-hal jelek tentang wanita itu. "Tapi aku istrimu, istri sahmu." Nada suara Debbie bergetar. Dia mengepal kuat tangannya. Akmal membuang muka dan mendengus. Telinganya sungguh tak menerima jika orang lain berkata buruk tentang Arumi, sekalipun itu adalah Debbie. "Saya hamil, harusnya saya menjalani dengan bahagia, tapi kamu sama sekali tak pernah memberikan itu." Benteng pertahanannya runtuh dan menangis sejadi-jadinya. Wanita itu terduduk. Akmal acuh. Dia meninggalkan Debbie dan beranjak pergi. Sungguh, pernikahannya tak pernah damai. Dulu, jika melihat wanita itu menangis, dia akan meraupnya dalam dekapan. Tapi sekarang dia tak peduli. Dia memilih menghindar karena lelah. Akmal melajukan mobilnya meninggalkan rumah namun tak memberikan kenyamanan. Di dalam mobil, Akmal terus memutar musik kesukaannya dengan Arumi. Akmal kembali mengenang masa-masanya dengan Arumi. Dia tak bisa melupakan wanita itu barang sejenak saja. Surat pemanggilan dari pengadilan tak pernah ditanggapi. Pria itu akan merobek dan membuangnya di tempat sampah. Ya, tidak mau menghadiri sidang sialan itu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Dia melihat nama yang tertera di layar. Pria itu segera mengangkatnya. "Halo, kamu di mana? Jadi kesini?"
ucap seseorang dari seberang. Iya, pasti, jawab Akmal. Oke, aku tunggu sekarang juga. Sambungan telepon terputus. Dia melempar benda tersebut ke samping. Mobilnya menuju arah tempat yang sering dikunjunginya belakangan ini. Asisten Rian berkali-kali menelpon bosnya, namun tak diangkat. Kemana Akmal selama ini? Semenjak drama yang terjadi di rumahnya, pria itu jarang masuk kantor. Terkadang asisten Rian berkunjung ke rumah itu, namun istri barunya mengatakan dia sudah berangkat. Asisten Rian bingung. Kalau memang bosnya berangkat, tapi kenapa tak ada di kantor? Banyak masalah yang harus diselesaikan. Terlebih gaji karyawan belum diberikan untuk bulan ini. Ya, tentu hal itu dipertanyakan. Yang jadi sorotan dirinya selaku asisten orang nomor 1 di tempat tersebut. Banyak karyawan yang mendesak Rian, tapi mau bagaimana? Dia sama sekali tak tahu. Rumah sederhana yang tempatnya jauh dari keramaian kota adalah tujuan Akmal. Bangunan tersebut berumur tua mengingat dinding yang mulai lapuk. Sudut-sudutnya terdapat sarang laba-laba dan pekarangan dipenuhi rumput liar. Akmal memarkir kendaraannya di depan rumah tersebut. Pria itu turun namun tak membawa ponsel. Dia hanya membawa tas. Akmal melangkahkan kaki masuk menemui teman-teman yang telah menunggunya sejak tadi. Dia menyapa dan melakukan tos satu persatu kepada mereka. Sudah lama menunggu? Tanya Akmal kepada segerombolan orang yang telah duduk melingkar dengan botol alkohol berserakan. Halo Bos Akmal, belum terlalu lama, ucap Jackie, seseorang yang baru-baru ini dikenalnya. Sosok berambut panjang dengan badan kekar. Dimaklumi kalau bos memang sangat sibuk, imbu Bobby yang disambut tawa oleh yang lain. Akmal mengambil posisi. Dia juga ikut duduk dalam lingkaran tersebut. Dia melonggarkan kemeja dan menggulung sampai siku. Membuka tasnya dan mengeluarkan sejumlah uang dan menyimpan di tengah sesuai dengan persyaratan dalam permainan tersebut. Jumlah uang yang cukup besar berada di tengah-tengah mereka yang siap dikantongi untuk sang pemenang. Wah, duit bos tak perlu diragukan lagi, ucap Jackie. Akmal hanya tersenyum miring. Belakangan ini, dia sering ikut bermain bersama teman yang baru dikenalnya selama sebulan ini. Ya, dengan itu dia sedikit terhibur dari bayang-bayang bersalah kepada Arumi yang selalu hadir di kepalanya. Aku butuh minuman, ucap Akmal. Yang lain tertawa. Tentu saja bos, semua sudah disediakan untuk menemani permainan kita. Jelas Ronald, pria yang memiliki banyak tindikan di telinganya. Salah satu anggota beranjak menuju ruangan dan mengambil puluhan botol bir dan menaruhnya di samping Akmal. Bagi kartunya, titah Akmal kepada teman-temannya. Dia sudah tak sabar untuk bermain. Jackie mengangguk dan mengiyakan hal tersebut. Dia mulai mengocok kartu dan membagikan kepada anggota yang tergabung. Namun naas, beberapa kali putaran, pria itu selalu kalah. Dia mendengus dan terus meneguk alkoholnya. Uang yang ada di dalam tas telah dia sediakan pun semakin berkurang. Bagaimana mungkin Akmal baru menggeluti pekerjaan tersebut? Dia belum terlalu mahir dalam memainkannya. Akan tetapi permainan haram itu membuatnya candu dan ingin mengulangi secara terus-menerus. Pria itu betul-betul terjerumus. Berawal dari rumah tangganya yang hancur sehingga mengikut sertakan hal-hal yang buruk sebagai pelampiasan. Kenikmatan sesaat yang hanya mendatangkan kemudaratan. Dulu dia sama sekali tak pernah melakukan hal itu. Merokok, mabuk-mabukan, dan berjudi adalah pantangan baginya. Tapi mengapa setelah talak yang dijatuhkan, dia berlangganan? Terlebih ketika Arumi mengurus perceraiannya di pengadilan, dirinya semakin menggila. 4 jam berlalu, mereka masih setia dengan posisinya. Akmal semakin tak terkendali. Ketika dia memeriksa tasnya, benda tersebut telah kosong. Habis. Pria itu meremas kepalanya.
Dia kembali meneguk minumannya sampai tetes terakhir. Hahaha. Semua orang tertawa melihat itu. Hei bos, tumben uang dibawa sedikit. Jackie mulai memanas-manasi Akmal. Bukan sedikit, tapi memang dia tak pernah memenangkan sekalipun. Akmal mengusap kasar wajahnya. Namun mata Ronald beralih pada kunci mobil. Dia mengangkat alis dan mengkode temannya yang lain. Kunci mobil kan masih ada bos, ucap Bobby. Akmal menatap kuncinya. Tanpa berpikir lama, dia mengambil benda tersebut dan melemparkannya ke dalam lingkaran tersebut. Permainan kembali berlanjut. Sekitar 20 menit mereka menjalankan. Namun naas, Akmal lagi-lagi kalah. Kalah lagi. Akmal menggigit bibirnya dan mundur dari lingkaran tersebut. Dia menghela nafas kasar. Uang melayang dan mobil pun demikian. Aktivitas yang sama sekali mendatangkan kerugian baginya. Sedangkan Ronald yang memenangkan itu senang bukan main. Dia melempar tangkap kunci mobil yang berhasil dimilikinya. Permainan haram itu pun masih berlanjut, namun tanpa Akmal. Pria itu hanya minum terus-menerus dan menatap kosong. Berangsur kesadarannya menghilang. Dia mabuk. Tolong antar aku ke rumah Arumi. Pria itu mengigau di luar kesadaran. Nama itu tak asing di telinga teman-teman Akmal. Ya, nama yang selalu dilafazkan saat pria itu mabuk. Mereka kebingungan. Ya, di mana rumah wanita itu? Karena malam semakin larut dan mereka tak tahu alamat Akmal, semua teman-temannya beranjak pergi meninggalkannya. Ronald mengeluarkan barang-barang Akmal dari dalam mobil yang telah menjadi miliknya. Saya pergi dulu bos, terima kasih mobilnya. Ronald menepuk lengan pria itu. Akmal tak mendengarnya. Dadanya sakit karena terlampau meminum minuman keras. Oh, mobil dan uangnya hilang karena judi. Sekarang apa? Tinggallah dia sendiri dalam bangunan tersebut.